Halo semuanya, perkenalkan aku Eudora Fanyalinsey. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara instalasi modul Extra Odoo. Nah, sebelum kita memulai, apa sih modul Extra Odoo itu? Nah, modul Extra Odoo adalah modul tambahan yang bisa diinstal sendiri di dalam Odoo untuk memperluas fungsionalitas standar yang sudah ada sebelumnya di Odoo. Nah, di tutorial kali ini akan terdapat tiga modul ekstra yang akan diunduh, yaitu Open HRMS Core, kemudian Employee Orientation and Training, dan yang ketiga itu Open HRMS Employee Appraisal. Nah, kalau untuk OpenHRMS Core ini adalah untuk mengelola berbagai aspek human resource, misalnya manajemen karyawan, absensi, pengajian, dan juga lainnya. Sedangkan kalau Employee Orientation dan Training itu adalah modul untuk mengelola orientasi dan juga pelatihan bagi karyawannya, misalnya melacak kemajuan karyawan, kemudian pemberian laporan dan feedback, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu employee appraisal, itu adalah untuk mengelola proses appraisal atau penilaian kinerja karyawan. Misalnya, memberi penilaian, kemudian memberikan umpan balik kepada karyawan, dan juga lainnya. Nah, masuk ke dalam tutorial instalasi modul ekstra Open HRMS Code. Yang pertama adalah kita bisa masuk ke link berikut di sini. Kemudian pastikan Odoo yang dimiliki Anda adalah versi 16 karena kita mau download untuk versi 16 di sini. Oke, kemudian setelah di-download, file kemudian diekstrak ke folder add-ons yang ada di folder Odoo nih. Di dalam add-ons kemudian diekstrak ke dalamnya. Nah, kemudian setelah itu kita buka IDE yang dipunya, dan juga buka folder untuk di mana kalian install Odoo. Lalu di situ ada odoo.conf. Itu bisa ditambahkan dengan kode berikut yang ini. Setelah itu buka file docker compose.yaml di folder Odoo ini. Kemudian tambahkan ini add-ons mnt extra add-ons. Seperti yang ada contoh di gambar. Kemudian buka file hrms dashboard.py. Nah, itu ada di dalam folder models. Nah, folder models ini tambahkan import pandas. Seperti ini. Tambahkan input pandas. Kemudian juga buka file broadvector.py, ini ada di dalam reports. Terus tambahkan juga import pandas. Nah, setelah itu kita perlu untuk menyalakan Docker untuk Odoo. Bisa melalui aplikasi Docker, bisa kemudian klik start di dalam action, atau juga bisa di terminal lewat Docker Compose App. Oke, kemudian selanjutnya kita perlu cek nama kontainer untuk Docker kita nih. Dengan cara Docker PS. Di sini jalankan Docker PS, nah didapatkan namesnya. Namesnya untuk Odoo itu ada Odoo strip npm saya, strip web, strip 1 nih. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Jalankan komen berikut ini, Docker X. Untuk nama ini diganti dengan nama yang kita dapat dari Docker PS tadi. Nah, selanjutnya kita install modul Panda eh, pada kontainer Docker Odoo. Tadi kan udah aku buka ya kontainer Dockernya. Kemudian kita pip install pandas. Setelah itu kita bisa exit dan kita perlu untuk restart Dockernya karena barusan install yang baru kan. Jadi kita restart nama kontainer Odoo-nya sesuai yang tadi. Ini kita restart di sini. Kemudian buka localhost kita. Nah, untuk nomor portnya tuh bisa lihat di dockercompose.yml. Misalnya kalau di sini 8070, kita buka localhost 8070. Setelah itu kita mau cari submenu update app list. Tapi karena belum ada, kita coba install salah satu modul lain itu, misalnya Sales. Kita install dulu, kemudian masih belum ada, kita buka setting di bagian kiri, lalu buka setting, kemudian cari developer tools. Nah, di sini kita pilih yang activate the developer mode atau yang paling atas nih. Nah, setelah keluar ke halaman utama nanti akan ada update app list nih. Nah, kita tekan menu update app list-nya, kemudian tekan update. Setelah itu kita lakukan pencarian HRMS Core di tempat pencarian nih. Nah, ketemu ini kita activate aja. Lalu dia loading.
Nah, setelah itu selamat modul ekstra OpenAsia MS Core telah berhasil diinstal. Nah, selanjutnya kita masuk ke instalasi modul ekstra untuk employee orientation dan training. Kalau misal belum mengikuti yang tadi, better ngikut yang tadi dulu sih. Karena ada beberapa instalasi yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, pertama kita buka eh, di link ini. Kita download kayak tadi untuk version 16-nya. Kemudian kita ekstrak lagi ditambahkan di add-ons. Kita ekstrak ke dalam sini. Lalu kali ini kita buka file manifest.py di dalam folder OHRMS Core ini. Dibuka melalui IDE, terus ditambahkan employee orientation di sini seperti ini. Nah, kemudian kita buka localhost sesuai nomor yang tadi kita pakai di sini. Lalu kita udah ada update applist kan di atas, kita langsung update aja, lalu tekan update. Nah, kemudian kita cari modul orientation. Kalau misal nggak nemu, bisa dihilangkan untuk filter aplikasinya. Setelah nemu, tekan activate. Nah, modulnya berhasil diinstal. Kemudian selanjutnya adalah instalasi modul employee appraisal. Nah, itu juga bisa melalui link ini. Kita download lagi untuk versi 16-nya. Nah, kemudian kita ekstrak lagi ke dalam folder add-ons. Setelah itu kita buka lagi manifest.py melalui IDE. Lalu kita tambahkan appraisal. Nah, buka localhost kita lagi, aplikasi kita, kemudian update applist dan update. Untuk mengupdate yang baru kita install tadi, baru kita tambahin, yaitu appraisal. Nah, kita coba search appraisal, kalau nggak nemu, hapus filternya, terus tekan activate aja. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke setting, di bagian kiri atas, masuk ke setting, kemudian cari manage user nih, di sini. Nah, di bawah, kita pilih user yang saat ini lagi dipakai untuk login. Setelah buka begini, kita cari ke bawah, yaitu di bagian other tuh ada appraisal. Nah, itu kita isi dengan manager. Setelah itu, selamat modul ekstra untuk employee appraisal-nya telah berhasil diinstal. Kemudian tutorial terakhir adalah backup database. Jadi untuk backup database, kita harus pastikan bahwa aplikasi Odoo-nya tuh sudah aktif lagi. Misal, dengan menyalakan aplikasi Docker. Bisa melalui aplikasi atau Docker Compose. Terus kita buka di localhost, dan kita pilih manage database nih di bagian kiri bawah. Kita pilih database yang mau di backup, kita tekan backup, lalu masukkan master password yang dimiliki oleh database kalian. Terus juga pilih format backupnya, yaitu ada zip kan di sini. Nah, setelah sudah mengisi yang dibutuhkan, tekan tombol backup. Nah, selamat backup database kamu sudah tersimpan pada perangkat kamu. Jadi setelah mengikuti langkah-langkah instalasi modul ekstra, kini Odoo sudah siap mendukung Anda dengan fitur-fitur tambahan yang lebih lengkap. Semoga tutorial ini bisa membantu Anda dalam memaksimalkan penggunaan Odoo untuk mencapai produktivitas yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.